Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sediaan semi-solid infus dan deko. Untuk anggota-anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Cahyodi, lalu Felisa, lalu ada Julio, ada Nova, ada Rindiani, ada Risma Nurmala, ada Salma Rohematul, dan yang terakhir ada Wana Hamzah. Sediaan semi-solid salep dan salep mata. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Salep digunakan dengan cara dioleskan langsung pada kulit yang bermasalah. Salep membantu mengantarkan zat aktif ke dalam kulit, di mana mereka dapat bekerja untuk mengatasi masalah itu. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pasta berlemak, salep yang mengandung hidrat 50% zat padat atau serum. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum dan mempunyai daya penetrasi lebih rendah dari salep, serta daya maserasi lebih rendah dari salep. Oleh karena itu, pasta digunakan untuk lesi akut yang cenderung membentuk kerak, menggelembung, atau mengeluarkan cairan. Pasta kering, suatu pasta bebas lemak mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Pasta pendingin, campuran serbuk, minyak, lemak, dan cairan berair, contohnya zinc oxide. Lalu pasta gigi, campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk pembersih gigi. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair, diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Linimentum adalah sediaan cair atau kental yang mengandung analgesik dan memiliki sifat lubrication untuk menghangatkan dan dapat digunakan sebagai aplikasi topikal. Dasar salep, komponen dasar salep yang pertama dasar salep adalah bahan yang memberi tekstur, konsentrasi, dan kemampuan penghantaran obat pada kulit. Bahan dasar ini sering terdiri dari campuran minyak, lemak, dan air. Yang kedua, minyak mineral atau minyak tumbuhan dapat digunakan sebagai bagian dari dasar salep untuk memberikan kelembutan dan tekstur. Lilin lebah atau lilin sintetis dapat ditambahkan untuk memberikan stabilitas dan konsentrasi pada salep. Yang keempat, air digunakan dalam beberapa salep sebagai bagian dari dasar salep untuk menciptakan krim atau lotion. Lalu jenis-jenis salep ini ada dua, hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik ini terbuat dari dasar yang lebih berminyak dan cocok untuk zat yang tidak terlalu dalam air. Contohnya salep kortikosteroid untuk mengurangi peradangan kulit. Yang kedua, hidrofilik, dasar salep ini lebih berbasis air dan cocok untuk zat yang terlalu dalam air. Contohnya salep antibiotik. Zat aktif dalam salep mengandung zat aktif yang bertujuan untuk mengobati atau perawatan kulit. Zat ini bisa berupa kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, antibiotik untuk melawan infeksi, atau bahan-bahan alami lain dengan sifat penyembuhan. Lalu penggunaan salep dapat digunakan untuk berbagai tujuan: ruam kulit, iritasi, gatal-gatal, peradangan, dan masalah kulit lainnya. Zat aktif dalam salep bisa beragam tergantung pada tujuannya dan pada bahan-bahan seperti kortikosteroid, antibiotik, anti jamur, dan bahan-bahan alami yang memiliki sifat penyembuhan. Pembuatan salep, metode sterilisasi yang digunakan untuk pembuatan salep mata kolonfeniko ialah dengan sterilisasi D. Sumbernya FI3 halaman 18. Pemanasan kering, sediaan yang akan disterilkan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditutup kedap.
atau penutupan ini dapat bersifat sementara untuk mencegah cemaran. Jika volume wadah lebih dari 30 ml, panaskan pada suhu 150 derajat Celcius. Wadah yang tertutup sementara kemudian ditutup kedap menurut teknik aseptis. Untuk zat aktif chlorphenicol karena tidak tahan panas, maka sterilisasi dilakukan secara aseptik. Basis disterilisasi dengan panas kering, suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam, di mana untuk setil alkohol, vaselin flavum, dan parafin cair. Cara sterilisasinya menggunakan oven yang bersuhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Cara sterilisasi butanol ialah dengan sterilisasi panas lembab menggunakan autoclave. Yang pertama, lakukan sterilisasi awal yang dikerjakan secara aseptis. Timbang bahan, lebihkan 20% dari jumlah yang diminta, lalu siapkan 2 cawan. Letakkan kain batis di atas kedua cawan penguap. Taruh masing-masing bahan pada cawan penguap yang telah dilapisi kain batis. Letakkan basis di tengah kain batis. Ikat masing-masing cawan, kemudian masukkan ke dalam oven suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit, biarkan hingga meleleh. Terus chlorphenicol dalam mortir yang steril. Memberi mortar sedikit alkohol, kemudian dibakar dengan api gerus hingga homogen. Larutkan kolon butanol dalam etanol selama 30 menit. Angkat dan peras kain batis. Pisahkan antara cawan yang berisi vaselin flavum dan parafin cair. Gabungkan basis gerus kuat. Masukkan chlorphenicol dan kolon butanol ke dalam basis. Aduk hingga homogen. Timbang 5 gram sediaan yang diperlukan di atas kertas perkamen steril. Gulung dengan bantuan pisau steril. Masukkan gulungan ke dalam tube steril yang ujungnya tutup, lalu cabut kertas perkamen dari tube. Lalu lakukan evaluasi sediaan. Lalu selanjutnya adalah pasta. Langkah pertama dalam membuat pasta adalah mengekstraksi bahan aktif yang akan digunakan. Ini dapat dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut tertentu. Setelah itu, campurkan bahan aktif dengan bahan pengikat seperti emulsi atau minyak mineral. Pastikan untuk mencampurkan semua dengan baik dan homogen. Tambahkan bahan tambahan lainnya seperti pengawet atau pewarna sesuai kebutuhan. Setelah itu dicampur dengan baik dan dikemas dalam wadah. Lalu selanjutnya krim. Pertama, panaskan krim bahan aktifnya dalam pelarut yang cocok seperti air atau minyak. Pastikan bahan aktif terlarut dengan baik dalam pelarut. Lelehkan bahan pengikat seperti minyak atau lemak dan tambahkan fase air dalam jumlah yang tepat. Kemudian gerus dengan cepat, campurkan dengan baik hingga homogen. Tambahkan bahan seperti emulsi, pengawet atau pewarna. Pastikan untuk mencampurnya dengan baik dan homogen, kemudian masukkan ke dalam wadah. Linimentum. Pertama, lelehkan bahan pengikat seperti lemak atau minyak dalam wadah yang sesuai. Panaskan hingga menjadi cair. Perlahan-lahan tambahkan bahan aktif ke dalam bahan pengikat yang telah meleleh. Pastikan untuk mencampur dengan baik hingga homogen. Tambahkan bahan tambahan seperti pengawet atau aroma yang sesuai kebutuhan. Lalu campuran jika sudah selesai dimasukkan ke dalam wadah. Infus dan dekok. Apa itu infus dan dekok? Infusa atau infus berasal dari bahasa Latin, yaitu infusum, yang berarti sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kalau dekok, sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 90-100 derajat selama 30 menit. Persamaannya,
menggunakan pelarut air dan dilakukan pada suhu antara 96 sampai 98 derajat Celcius. Perbedaannya adalah pada waktu proses mengestraksinya saja. Kalau infus 15 menit, kalau dekok 30 menit. Infus, siapkan bahan tumbuhan yang ingin Anda gunakan. Pastikan bahan tersebut sudah dikeringkan dengan baik. Hancurkan atau potong-potong tumbuhan menjadi potongan kecil agar memudahkan ekstraksinya. Panaskan air hingga mendidih, letakkan bahan tumbuhan yang telah dipotong ke dalam wadah. Tuang air mendidih ke atas bahan tumbuhan, pastikan terendam sepenuhnya. Tutup dan diamkan selama 5-15 menit. Setelah waktu rendaman selesai, saring infusnya dengan menggunakan saringan atau kain untuk memisahkan bahan tumbuhan atau dari cairan. Selanjutnya adalah dekok. Siapkan bagian keras tumbuhan yang ingin Anda gunakan. Jika perlu, hancurkan atau potong kecil-kecil menjadi potong kecil. Lalu letakkan bagian keras itu tumbuhan ke dalam panci. Tuang air ke dalam panci hingga menutup tumbuhannya. Panaskan campuran hingga mendidih. Setelah mendidih, kurangi panas dan biarkan campuran mendidih perlahan selama 20-6 menit dan 20-60 menit. Waktu perebusan yang lebih lama diperlukan untuk mengekstrak senyawa-senyawa keras. Setelah waktu perebusan selesai, matikan api dan biarkan campuran mendingin sebentar. Saring menggunakan saringan agar memisahkan tumbuhan dari cairan. Berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang kita gunakan untuk membuat video ini. Sekian video dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.